Oke, anak-anak, selamat siang. Kita ketemu lagi di materi GLB dan GLBB. Sebenarnya materi ini merupakan kelanjutan dari materi GLBB, GLB, dan GLBB semester yang lalu atau semester ganjil. Tetapi belum sempat kita pelajari karena berbagai hal. Oke, kita bacakan. Saya bacakan dulu mengenai kompetensi dasar. Kompetensi dasar untuk GLB dan GLBB yaitu menganalisis besaran-besaran fisis pada gerak lurus dengan kecepatan konstan dan gerak lurus dengan menganalisis besaran fisis pada gerak lurus dengan kecepatan konstan dan gerak lurus dengan percepatan konstan. Adapun tujuan pembelajarannya adalah yang pertama, dapat mendeskripsikan tentang gerak lurus beraturan, dapat menginterpretasikan grafik S dan T, grafik VT pada GLB. Kemudian yang ketiga, dapat menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang berlaku pada GLB. Kemudian yang keempat, dapat mendeskripsikan tentang gerak lurus berubah beraturan. 5. Dapat menginterpretasikan grafik ST, grafik PT, dan grafik AT pada GLBB. Dan yang terakhir, dapat menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang berlaku pada GLB. Kemudian, kita masuk ke materi. Gerak lurus. Nah, kenapa gerak lurus? Karena tentu saja karena lintasannya lurus. Nah, kemudian gerak lurus itu ada dua macam, yaitu GLB dan GLBB. GLB itu apa? GLB dari gerak lurus beraturan, yaitu gerak lurus dengan kecepatan tetap. Sedang GLBB yaitu gerak lurus berubah beraturan, yaitu gerak lurus dengan kecepatan yang berubah. Tetapi diingat, perubahan kecepatannya tetap, atau dikatakan GLBB itu adalah gerak lurus dengan percepatan tetap. Oke, kita lanjut. Kita lihat sekarang grafik untuk GLB. Yang pertama yaitu grafik S dengan T. Terlihat grafiknya adalah linier. Maka V itu apa? V itu adalah kecondongan atau kemiringan grafik. Atau rumusannya atau formulasinya adalah V sama dengan S per T. Atau tangen theta, ini tetanya di sini maaf belum tergambar, yaitu Y per X. Jadi Y per X. Oke. Kemudian yang kedua grafik V dengan T. Coba kita lihat saat misalnya T-nya ini, T-nya 1, maka V-nya harganya adalah ini. Saat T-nya 2 misalnya, V-nya adalah ini. Saat T sembarang ternyata V-nya juga ini. Jadi terlihat ternyata apa? Kalau saya hubungkan ternyata ini lurus. Nah, maka dikatakan untuk T sembarang, T berapapun, T sembarang, itu V berharga konstan. Maka dikatakan harga V tetap atau dikatakan kecepatan tetap. Dan inilah yang menjadi ciri GLB dengan kecepatan tetap. Kemudian kalau ada grafik V dengan T, S itu adalah V kali T. Jadi V kali T. Sehingga V seolah-olah lebar, T seolah-olah panjang. Sehingga nanti kalau ada grafik V dengan T, maka S itu merupakan luas bangun.
Oke, kita lanjut. Sekarang grafik GLBB. Grafik GLBB itu ada grafik S dengan T, ada grafik V dengan T, ada grafik A dengan T. Sekarang kita lihat satu persatu. Untuk grafik S dengan T, itu grafiknya parabol. Nah, grafik parabol ini merupakan ciri dari persamaan kuadrat atau pangkat 2. Maka terlihat formulasinya S sama dengan S0 ditambah V0T plus setengah kali A kali T kuadrat. Inilah bentuk kuadrat yang menjadi ciri lintasan berupa parabola. Kemudian yang kedua, grafik VT. Itu terlihat linier. Artinya apa? Artinya nanti dalam formula atau formulasi atau rumus, nanti T itu pangkat 1. Jadi VT sama dengan V0 plus AT. Kemudian grafik yang ketiga, grafik A dengan T. Maka A itu adalah delta V per delta T. Jadi terlihat A itu konstan. Maka dikatakan percepatan tetap. Seperti slide sebelumnya yang menjadi ciri GLBB yaitu A konstan. A konstan. Oke. Kemudian ini adalah grafik hubungan antara kecepatan awal, kecepatan akhir, percepatan dan jarak dengan formulasi VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat plus 2 kali A kali S. Oke, sebelum kita masuk ke materi berikutnya, sekarang akan saya jelaskan satu persatu apa simbol di situ. S itu adalah jarak. S0 itu adalah jarak awal. V0 adalah kecepatan awal, T itu waktu, kemudian A percepatan, kemudian T waktu ya. Nah, oke. Kemudian apa delta V per delta T? Jadi A itu sama dengan percepatan. Itu sama dengan delta V per delta T. Delta V itu artinya perubahan kecepatan. Jadi kecepatan akhir dikurangi kecepatan awal. Sedangkan delta T di sini itu T saja karena apa? Karena ini T awal itu adalah 0. Oke, kita lanjutkan materi. Nah, ini saya berikan contoh soal sebuah mobil bergerak dengan kecepatan 27 km per jam. Kemudian mobil dipercepat dengan percepatan 2 meter per sekon kuadrat. Hitunglah kecepatan mobil dan jarak yang ditempuh selama 5 detik setelah percepatan tersebut. Nah, sekarang kita pakai logika dulu. Kecepatan awal 7,5 meter per sekon. Nah, ini dari mana? Coba kita lihat. Ini satuannya adalah kilometer per jam. Benar, ini adalah satuan kecepatan, tetapi ini bukan standar atau belum standar. Standarnya adalah meter per sekon. Maka kita jadikan dulu atau kita ubah dulu dalam meter per sekon. Jadi 27.000 dibagi 3.600. Jadi 7,5 meter per sekon. Jadi kecepatan awal itu adalah 7,5 meter per sekon. Kemudian dipercepat dengan percepatan 2 meter per sekon kuadrat. Artinya apa? Artinya bahwa setiap detik kecepatannya bertambah 2 meter per sekon. Sehingga kalau 5 detik, sehingga dalam 5 detik kecepatannya bertambah 2 meter per sekon kali 5. Jadi 10 meter per sekon. Jadi kecepatan mobil setelah 5 detik menjadi 7,5 meter per sekon. Ini kecepatan awal ditambah pertambahannya 10 meter per sekon. Sehingga kecepatannya atau kecepatan akhir menjadi 17,5 meter per sekon. Oke, sampai di situ ngerti ya. Atau secara rumus, V sama dengan V0 plus AT. V0-nya kamu masukkan, kalian masukkan 7,5.
A itu bukan 2,5 ya, tetapi 2 kali 5. Jadi P0 7,5 ditambah 2 kali 5. Jadi 17,5 meter persekuit. Sedang jarak yang ditempuh mobil pakai rumus X0 plus W0T plus setengah AT kuadrat. X0-nya berapa? 0. Karena acuannya di sini. Kemudian P0-nya itu adalah 7,5, kalikan T-nya 5, kemudian ditambah setengah, kalikan A itu 2, T-nya 5 kuadrat, hasilnya adalah 62,5 meter. Artinya apa? Ini posisi awal atau acuannya. Posisi awal itu X0-nya 0. Kemudian kecepatan awalnya 7,5. 5 detik kemudian itu ini. Jadi ini posisi atau keadaan akhir. Dengan X6 2,5 meter, dihitung dari sini ini 6,2 meter, sedang kecepatan di sini adalah 17,5 meter per sekon. Oke, jadi nanti kalian bisa mempelajari lebih dalam lagi pada soal-soal atau tugas yang saya berikan. Oke, kita